kita mulai bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini baru masuk berapa? 8 orang ya. Ya, sambil menunggu yang lain. Sebentar. Oke. Baru 9 orang. Sambil menunggu yang lain, kita review kemarin ya mengenai materi sebelumnya, bahwa materi sebelumnya kita berbicara mengenai struktur organisasi, di mana struktur itu di lembaga keuangan, khususnya di perbankan, itu adalah struktur organisasi yang sangat tertata dengan rapi, kemudian job description-nya sangat jelas dan tertib gitu ya. Itu menggambarkan bahwa di lembaga keuangan ini atau khususnya di perbankan adalah lembaga yang bisa dipercaya. Maksudnya dalam bekerja, di dalam menjalankan tugas-tugas dan fungsinya, mengemban amanah bahwa yang mereka kelola adalah dana masyarakat atau dana umat, sehingga memang struktur organisasi dibuat sebaik mungkin. Kemudian untuk menghindari ya salah satunya kebosanan, ini saya dengar langsung dari para karyawan sendiri, kemudian juga untuk agar mereka mempunyai kompetensi yang banyak, maka setiap beberapa bulan sekali itu di rolling pekerjaan. Dan untuk menghindari resiko juga atas selain kejenuhan, juga kadang kalau seseorang ditempatkan pada satu posisi yang sama terus, itu kadang akan menimbulkan resiko gitu. Ya, tapi melalui mekanisme bank masing-masing atau lembaga keuangan masing-masing, mitigasi atas resiko-resiko, misalnya tindakan manipulatif atau kecurangan ataupun mengambil yang bukan haknya, karena sangat gampang sekali itu di perbankan dan godaannya sangat besar. Sehingga setahu saya di perbankan, khususnya yang di bagian-bagian operasional, itu di rolling, tidak pekerjaan tidak itu saja gitu. Oke. Pekerjaan masing-masing posisi itu juga menjalankan fungsinya sebagaimana aktivitas bank atau lembaga keuangan itu sendiri. Nah, yang aktivitas yang pertama adalah penghimpunan dana masyarakat. Materi kita yang pertama ini sudah berapa yang hadir? Langsung banyak ya, 19 atau 20 ya. Oke. Operasional penghimpunan dana, khususnya masyarakat, karena memang salah satu fungsi bank dari definisinya saja adalah sebuah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat. Nah, dana dari masyarakat ini banyak. Ada dari pihak pertama, untuk pemodal kan juga, walaupun dia masyarakat tapi dihitung sebagai pemilik atau pemodal. Kemudian yang paling banyak yang dihimpun oleh bank adalah dana masyarakat, ya, dana pihak ketiga. Nah, sesuai dengan kegiatan atau usaha banknya kan ada 3. Yang satu menghimpun dana dari masyarakat atau yang dikenal dengan istilah funding, yaitu mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, dan deposito.
Ya, istilah membeli ini ya apa ya? Karena saya dapat dari buku referensi, tapi kalau di bank syariah kelihatannya kurang pas kalau membeli. Jadi dengan cara nanti kalau di bank syariah ada dengan cara dua, ada dengan titipan dan dengan investasi, nitip ataupun investasi. Gitu. Ini masih istilah yang umum gitu ya. Kemudian menyalurkan dana ke masyarakat, kalau di bank konvensional itu disebut lending atau meminjamkan, tapi kalau di bank syariah tidak mengenal itu. Di bank syariah istilahnya adalah financing atau pembiayaan, yaitu menyalurkan dana atau melempar kembali dana yang telah dihimpun melalui simpanan giro tabungan dan deposito tadi dalam bentuk pinjaman ataupun pembiayaan kepada masyarakat. Kemudian aktivitas ketiga, memberikan layanan jasa-jasa lainnya, jasa-jasa layanan, jasa-jasa keuangan lainnya. Ya, banyak yang kegiatan bank untuk membantu kelancaran transaksi, kemudian jasa penjaminan, jasa penagihan dan lain-lain itu ditawarkan oleh bank. Nah, dari 3 aktivitas ini kita akan membahas yang pertama dulu, penghimpunan dana dari masyarakat. Nah, kalau Anda penghimpunan dana masyarakat, menurut Anda misalnya Anda ditunjuk sebagai manajer funding di bank atau lembaga keuangan atau BMT Anda. Apa yang Anda lakukan agar banyak masyarakat banyak yang mau nabung atau menyimpan dananya di bank Anda atau di perusahaan Anda? Silakan. Ya, Kathy. Izin Pak. Ya. Ya. Mengadakan sosialisasi penawaran program dari bank yang kita kelola, misalnya dengan mengumpulkan masyarakat, kemudian kita mengenalkan visi misi dari bank yang kita kelola, kemudian kita menawarkan produk-produk yang kita kelola itu sendiri. Makasih Pak. Oke, teman. Berarti itu ibaratnya promosi. Ya. Oke, satu. Ada pendapat lain? Ya, siapa ini? Siapa yang sudah open mic? Oh, Yola. Monggo. Ini tadi pertanyaannya bagaimana cara meningkatkan penghimpunan dana atau gimana Pak? Maaf, saya dari kamar mandi. Oke. Ketika Anda diamanahkan atau ditugaskan untuk menghimpun dana dari masyarakat, apa saja yang strategi apa saja yang Anda lakukan atau apa yang Anda perhatikan agar masyarakat banyak yang mau nabung di atau nyimpan di bank Anda? Yang pastinya untuk menggait agar para nasabah itu mau menitipkan uangnya, kan kita sebagai pihak bank harus bisa memberikan kepercayaan atau kayak promosinya itu bagaimana mereka tuh percaya sama bank gitu loh Pak. Mungkin dengan pengenalan, kalau di bank syariah kan ada yang namanya etika bisnisnya, tanpa goror, tanpa riba, terus juga ada nanti dana ziswahnya, ada kordasannya gitu. Oke. Jadi lebih dari segi moral.
Ya. etika bisnis. Ada lagi? Satu lagi. Yang laki-laki kok nggak pernah bersuara ini? Pak Asep? Biasanya Pak Asep nih. Monggo, Pak Asep. Wih, ya langsung ke target pasar gitu ya. Oke, ya, ya kita bisa kalau kita sebagai pihak bank tentunya kan memang kita harus berpikir bagaimana membuat masyarakat tertarik ke bank kita dengan berbagai macam cara seperti kata Mak Keji tadi, promosi, mendatangi masyarakat, mengumpulkan, mensosialisasikan, menjelaskan. Tadi Mbak Yola juga bilang, terus menegaskan agar apa? Agar masyarakat percaya pada bank kita. Nah, sebenarnya kunci keberhasilan sebuah bank adalah kepercayaan. Karena bisnis bank itu bukan hanya bisnis jualan barang, di mana barangnya terlihat gitu ya. Bank itu menawarkan jasa layanan keuangan, baik penyimpanan maupun peminjaman atau pembiayaan dan jasa-jasa keuangan lainnya. Tiga macam produk ini akan laku, akan dibeli atau akan digunakan oleh masyarakat kalau apa? Masyarakat percaya pada bank kita. Itu kuncinya. Karena semewah apapun bank sudah dibangun, apa ya istilahnya, bank itu promosi setiap hari sampai ratusan kali, tapi kalau masyarakat nggak percaya, nggak ada yang masyarakat mau nabung. Nah, kepercayaan ini ditumbuhkan dari mana? Apapun yang Anda lakukan, seperti promosi, kemudian penawaran, kemudian pelayanan, semuanya kembali ke kepercayaan masyarakat. Jadi, bank bukan lembaga bisnis uang, bukan, tapi bisnis kepercayaan. Sekali saja kepercayaan masyarakat itu dikecewakan atau disakiti gitu ya, atau kecewa sedikit saja gitu ya, wah itu akan menjadi bumerang bagi bisnis. Ya banyak kasus-kasus lembaga keuangan khususnya perbankan yang masyarakat juga kaget gitu ya. Jadi ada satu bank dulu tahun 94 sampai 96, ya 90-an pertengahan lah. Wah itu heboh, apa ya? Ya dia ingin membangun citra atau image bahwa dia adalah bank yang modern, bank yang punya fasilitas lengkap, gitu, punya gedung-gedung mewah, ya. Beberapa, ya kalau dulu era-era 80-an yang terkenal kalau swastanya kan BCA. Nah ini ada satu bank yang saat itu ingin melampaui BCA, baik dari sisi gedung, baik dari sisi infrastruktur begitu ya. Nah, namanya Bank Harapan Sentosa. Mungkin yang era-era 80-an sudah merasakan gitu ya, 90-an sebelum Krismon pasti tahu bank ini, BHS. Di Jogja kita juga sempat pada saat itu, saya masih mahasiswa ya, Bank BHS ini di Jogja sangat-sangat masif pertumbuhannya. Pada saat 94 atau 95 kalau nggak salah,
itu membangun kantor-kantor cabang yang sangat kantor-kantor banknya itu tingkatnya sampai besar dan lebih besar daripada BCA. Saya lihat lagi di Solo, di kota-kota besar lainnya, mereka mau bangun kantor bank yang mungkin tingkat 10 atau tingkat wah. Nah, itu ya mereka intinya awalnya ingin membangun kepercayaan dari masyarakat bahwa mereka adalah bank yang bisa dipercaya dengan mau menunjukkan ini loh bank kita banyak cabangnya dan megah-megah gitu. Membrandingkan diri sebagai bank yang seperti itulah. Ya, tapi ketika memasuki Krismon ternyata bank ini duluan yang bermasalah. Karena apa? Ya itu karena mereka salah mengelola dana masyarakat. Dana masyarakat kebanyakan malah digunakan untuk itu. Bagaimana mereka membeli aset, tanah, membangun gedung-gedung, sedangkan yang dikembalikan ke masyarakat lagi ya tidak banyak gitu, atau ada tapi tidak seperti seharusnya. Ya, salah satu tanah di Jogja peninggalan BHS adalah yang di depan Polda yang sekarang jadi dulu Hartono Mall ya, sekarang jadi seluas itu punya BHS semua. Kemudian gedung yang di depan UIN dulunya itu hanya rangka, belum selesai, BHS sudah likuidasi. Jalan Magelang begitu juga. Di Solo, di pusat kota Solo itu ada bangunan besar sekali, gedung, itu juga punya BHS. Di beberapa kota besar juga begitu. Mereka hanya meninggalkan tiang-tiang rangka-rangka gedung yang belum selesai karena memang ya bermasalah. Mereka ingin membangun image bahwa mereka bisa dipercaya tapi dengan cara yang salah. Tuh. Contohnya aja, kenapa kita mau nabung misalnya di BRI, yang Bank Rakyat Indonesia, atau di BSI, atau di Bank Mandiri, atau di Bank Muamalat. Padahal kan kita nggak punya kenalan, saudara, atau ya yang kita kenal, kita mungkin nggak kenal sama karyawan-karyanya, tapi kenapa kita mau nabung di situ? Ya. Silakan, ada yang mau pendapat? Karena percaya. Ya, karena kepercayaan masyarakat, karena kepercayaan, karena trust. Sedikit saja kita mencederai kepercayaan masyarakat atau nasabah, wah, ngeri. Bisa hancur bisnis banknya. Kemudian yang kedua, perkiraan tingkat pendapatan. Ya tentunya karena budaya bank konvensional itu dengan jargon kalau nabung pasti untung, maka masyarakat pemilik dana itu kalau mau menabungkan uangnya di bank, dia lihat dulu mana bank yang memberikan tingkat pendapatan yang terbesar. Kalau di bank konvensional tinggal dilihat aja tingkat suku bunganya. Kalau ada bank yang menawarkan tingkat suku bunga tinggi, maka pasti suku bunga simpanan ya, tingkat suku bunga simpanan, ya pasti bank itu akan memberikan bunga atau keuntungan lebih tinggi daripada bank-bank lain. Nah, itu era-era 80-an, 90-an itu terjadi. Tapi habis Krismon dan habis krisis moneter tahun 2007 kedua, walaupun tidak parah seperti 97, masyarakat teredukasi dengan kondisi bahwa jangan percaya pada bank yang menawarkan pendapatan tinggi. Misalnya menawarkan tingkat suku bunga di atas rata-rata. Beberapa kasus sebelum Krismon kedua 2007 atau bahkan setelahnya 2010-2011 ada tiba-tiba bank yang menawarkan investasi dengan bunga tinggi. Katanya bekerja sama dengan perusahaan investasi.
Tiba-tiba 6 bulan kemudian bank tersebut dilikuidasi, bangkrut. Nasabah pada kaget semua. Loh, kenapa bank ini bisa memberikan tingkat suku bunga tinggi, tapi kok bisa bangkrut? Nah, di situ masyarakat diedukasi lagi bahwa kalau ada bank yang menawarkan tingkat suku bunga simpanan tinggi, bukan berarti banknya bonafit, tapi karena banknya butuh dana segar. Ya, istilahnya diiming-imingi gitu. Masyarakat ini loh, nabung di tempat saya, nih saya kasih bunga lebih tinggi daripada bank-bank lain. Masyarakat kalau yang belum paham ya banyak yang karena jelas tingkat suku bunganya tinggi berarti dapat keuntungan yang lebih tinggi kalau dibanding bank lain. Kalau di bank syariah ya nggak bisa. Di bank syariah dilihat dulu berapa bagi hasil yang diterima. Tingkat bagi hasil bisa dibandingkan antara bank satu dengan bank lain kalau sudah dapat bagi hasil. Tidak bisa diperkirakan dari awal. Nah, itu. Kemudian resiko penyimpanan dana. Ya, karena orang nyimpan dana di bank, kalau bank pemerintah sih masih ya kalau dibilang dari resiko ya aman gitu. Tapi kalau di bank swasta, nah ini masih ada resiko karena bisa saja bank tersebut bangkrut, dilikuidasi, dan risiko penyimpanan dananya walaupun balik tapi kan prosesnya panjang. Maka kalau dulu sebelum Krismon 97 yang bertanggung jawab mengembalikan dana masyarakat adalah BI karena dia adalah otoritas yang mengawasi jalannya bank-bank. Dan BI pada saat 97 mengeluarkan banyak sekali dana. Dan akhirnya belajar dari tahun 97, maka tugas atau fungsi istilahnya menjaga atau menjamin dana masyarakat bukan BI lagi, tapi diserahkan kepada sebuah lembaga penjamin simpanan atau LPS. Jadi istilahnya kayak asuransi simpanan. Jadi setiap bank kalau ingin terjamin dana masyarakatnya, maka ikut program lembaga penjamin simpanan atau asuransi khusus simpanan dana di bank atau di lembaga keuangan. Ya. Tapi LPS ini juga masih terbatas kemampuannya. Dia hanya mampu mengembalikan dana masyarakat itu maksimal 2 miliar untuk satu atau pribadi atau satu nama pemilik dana. Maksimal 2 miliar. Jadi kalau ada misalnya deposito 10 miliar atas nama satu nama di satu bank gitu ya. Ketika bank ini terlikuidasi atau bangkrut, maka LPS ini hanya mengembalikan 2 miliar. Sedangkan sisanya nanti pakai mekanisme biasanya atau tunggu nanti aset-asetnya dijual dan segala macam itu baru dikembalikan. Sehingga kalau mau aman, kalau bukan misalnya, kalau Anda nanti punya dana lebih dari 2 miliar, misalnya 10 miliar gitu ya. Amin. Atau 50 miliar atau 100 miliar gitu ya. Nah, kalau mau ya, dipecah-pecah. Satu rekening di bank A 2 miliar, di bank B 2 miliar, di bank C 2 miliar. Nah, itu aman. Atau kalau mau hanya di satu bank, bukalah dengan nama ya istri, anak gitu ya. Nah, itu aman. Gitu. Yang terakhir pelayanan bank. Nah, saat ini
bank berlomba-lomba memberikan pelayanan yang extraordinary, maksudnya ingin memuaskan para nasabahnya. Artinya cukup menjadi nasabah bank itu, maka kebutuhan transaksi apapun bisa dilayani bank, ya kan? Agar apa? Agar nasabah betah dan loyal. Sekarang saya tanya, menurut Anda pelayanan apa yang ya setahunan ini oleh bank yang membuat Anda sangat nyaman dalam bertransaksi keuangan, baik menyimpan atau bertransaksi pembayaran? Apa? Layanan M-Banking, Pak dosen. Ya, itu udah ya 2-3 tahun atau 5 tahun terakhir ya, ketika teknologi internet, teknologi mobile banking sudah di internet banking ditemukan, kemudian mobile banking, makin leluasa. Nah, bagi bank yang tidak bagi bank umum ya, bagi bank umum yang tidak menawarkan M-banking itu pasti bukan menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Masyarakat pasti akan memilih bank yang memberikan layanan M-banking. Generasi milenial dan Gen Z, ya karena saya punya ponakan-ponakan yang seusia itu, mereka sangat enjoy sekali kemana-mana, nggak usah bawa uang cash. Mau transaksi apapun, tinggal bayar kris. Sudah menjadi lifestyle sekarang di generasi anak muda. Kalau kita nggak bawa uang cash, mungkin bingung bayar parkir, bayar ini. Kalau mereka tenang-tenang saja. Ya, karena sekarang juga di beberapa parkir juga sekarang kan sudah pakai itu. Ada yang pakai itu. Kemudian di toko-toko sudah juga pembayaran QRIS dan lain-lain. Nah, kalau bank tidak menawarkan itu, maka mereka akan ditinggalkan oleh nasabah. Gitu. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan agar masyarakat banyak yang menabung di bank kita atau perusahaan kita. Bentuknya nanti macam-macam. Ada promosi tadi seperti yang dikatakan Mbak Eti sama Yola, pelayanan gitu ya, memberikan layanan-layanan yang jemput bola. Bahkan sekarang BMT karena kemajuan teknologi bukan M-banking ya, tapi menggunakan aplikasi-aplikasi terkini gitu ya. Jadi semakin cepat pelayanan BMT. Kalau dulu kan BMT itu terkenal sangat konvensional atau manual begitu ya. Tapi sekarang BMT kecil pun sudah menggunakan aplikasi teknologi gitu dalam transaksinya, sehingga bisa lebih cepat, bisa lebih mudah begitu. Kalau kebijakan, silahkan nanti ini bisa Anda baca. Yang penting di sini nih. Setiap bank juga dalam penghimpunan dana juga harus memperhatikan hal-hal agar ya bank tersebut dalam memperoleh dananya itu juga menjadi tidak bermasalah. Dana yang sehat. Ya. Untuk mencegah hal-hal dana-dana kejahatan, istilahnya dana-dana kejahatan itu masuk ke dalam mekanisme bank dan bank menjadi tempat untuk money laundering atau pencucian uang. Ya. Nah, untuk agar terhindar dari itu, maka setiap nasabah harus melalui proses penilaian yang dilakukan secara objektif. Ya, intinya dari mengisi formulir pembukaan rekening gitu ya.
bank harus tahu dia pekerjaannya apa, gajinya berapa, dan segala macam. Kemudian penerimaan tersebut diyakini oleh pejabat bank bahwa nasabah mendapatkan dana dari sumber yang halal dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum positif. Nah, bagaimana cara bank tahu bahwa ini dana halal? Padahal kan bisa saja nasabah misalnya memperoleh dana dari, ya kita sebut saja misalnya korupsi gitu ya, dari kejahatan korupsi atau pencurian, maling gitu ya. Ya korupsi dan maling di rumah itu kan sama aja, mengambil hak orang lain gitu ya. Misalnya sama-sama datang kemudian nyetor ke bank, bisa saja kan dia ngaku ini saya baru dapat warisan. Nah, bank kan tidak sempat ngecek mana buktinya gini-gini. Nah, kalau dipersulit gitu kan dia akan prosesnya lama. Terus bagaimana cara bank mengantisipasi atau memitigasi risiko-risiko tersebut? Ada yang pernah nyetor ke bank dengan nilai lebih dari 200 juta? Iya, kalau yang lebih dari 200 juta itu nanti akan ada pengecekan atau ditanyai dananya dari mana. Biasanya tujuan bank itu untuk menghindari pencucian uang atau korupsi. Kalau melihat pernah Pak, kalau setor sendiri belum. Amin besok Mbak Keti kalau Setor punya uang waris kantor, ya. Pak. Setor uang kantor. Terus Iya, gimana? sering tiap hari, Pak. Berapa jumlahnya? Ya, nilainya rata-rata di atas 100, Pak. Wih. Soalnya kan saya di BMT, terus BMT kan penyimpanan kan juga di BSI, Pak. Oh ya. Ya, Ya kalau sudah langganan gitu kan sudah tahu ya. sudah Dan tidak rekeningnya atas ditanya, nama ya, kantor. atas nama kantor, Pak. Rekeningnya kan atas nama kantor. Nah, Atas nama yang sendiri ininya insya kalau Allah atas segera, nama, Pak. oh ya, amin. Nah, kalau atas nama pribadi itu biasanya setoran, kalau yang udah langganan gitu udah tahu, makanya kan ketika mengisi rekening ini rekening pribadi atau rekening perusahaan gitu ya. Nah, perusahaan pun harus ada melengkapi data-data detail toh, izin pendirian dan segala macam agar tidak disalahgunakan. Nah, kalau pribadi ya hanya dengan KTP cukup dan segala macam, tapi ketika menyetorkan lebih dari 200 juta biasanya ada klausulnya di bawah tuh. Ada notis atau catatan. Kalau masing-masing bank pasti beda, tapi yang setahu saya di beberapa bank itu isi sumber dana bila nilai setoran lebih dari 200 juta. Ya. Angka 200 juta itu beberapa bank sama 200 gitu. Artinya bank sudah memitigasi resiko dengan mencari info sumber asal uang yang banyak tadi. Kalau yang lain-lainnya di bawah 200 juta biasanya kalau nggak diisi nggak apa-apa karena nanti terlalu banyak ininya. Tapi kalau dalam nominal yang lebih banyak itu biasanya yang dicurigai gitu ya. Nah, kalaupun misalnya ada satu dia ini hasil curian gitu ya atau maling, tapi dia ngakunya ini warisan gitu ya, ya bank tidak salah. Artinya bank sudah berusaha melakukan mitigasi risiko. Nah, tapi ketika terjadi misalnya ini hasil korupsi, dia bilang dapat warisan gitu ya. Nah, tapi ketika terjadi penyelidikan misalnya ketahuan, oh Bapak A ini korupsi 1 miliar, dia di catatan transaksi dia baru nabung di bank A
itu 500 juta. Nah, ketika dicek ke Bank A, Bank A bilang loh, di sini dia menulisnya sumber dananya warisan. Nah, berarti kan sudah melakukan, sudah 2 kali. Pertama korupsi, kedua penipuan, pemalsuan data gitu ya. Nah, ketika begitu bank tidak bisa disalahkan karena bank sudah melakukan fungsinya menanyakan asal. Nah, ketika terjadi penyidikan dan 500 jutanya diambil sebagai barang bukti, ya bank harus ikut. Nah, lain halnya kalau bank tidak, ketika ada nasabah nyetor 500 juta dan tidak dicantumkan sumbernya dari mana, nah itu bank bisa terkena. Intinya secara aturan seharusnya ada sumber dana, tapi ini kok kosong gitu. Berarti ada kelalaian dalam administrasi di sini gitu. Dan kenapa perbankan yang banyak dijadikan alat untuk pencucian uang. Tahu ya, cuci uang bukan di mesin cuci, tapi cuci uang kan itu adalah sebuah proses di mana akan menghilangkan jejak kejahatan atau sumber dana yang ilegal atau didapatkan dengan cara kejahatan. Itu ketika masuk proses money laundering atau cuci uang, dia berusaha diputar agar tidak meninggalkan jejak kejahatannya. Sehingga nanti pada saatnya ketika diputar dan kehilangan jejak itu, dia bisa menikmati. Ya, si nasabah yang kita bisa bilang oknum gitu ya, dia ketika sudah aman begitu, oh dana saya aman sudah, ini pasti ada waktunya. Dia bisa menikmati, bukan ngambil semua ya, tapi sedikit demi sedikit. Saya juga nggak tahu praktek money laundering itu seperti apa, tapi ya ini juga saya dapat cerita langsung dari pelakunya. Bukan pelaku ininya ya, tapi seorang ibu orang Bali, ya dulunya dia orang kaya, dan tiba-tiba ya dia masih punya aset banyak, rekeningnya juga lumayan di bank, tiba-tiba ditawari oleh orang itu, karena dia posisinya orang kaya, tiba-tiba ditawari, Bu mau nggak ikut bisnis kita, karena pasti akan tidak dicurigai kalau ada uang besar masuk di rekening ibunya, karena sudah terbiasa historisnya uangnya saldonya besar. Pas ditanya bisnis apa gini, pokoknya ibu tinggal menerima, nanti ada dana besar, ibu tinggal setor, nanti biar nanti ada mekanisme kerjanya gitu. Ya terus imbalannya juga gede katanya, saya juga lupa imbalannya berapa, itu tahun berapa saya ketemu ibunya, itu orang Bali, ibu-ibu. Terus dia cerita, ya memang kalau money laundering, pusatnya money laundering di Indonesia ya di Bali, ya Jakarta juga, tapi kalau di Bali perputaran uang, dan karena dia adalah destinasi wisata internasional dan dana yang berputar itu cepat, kan itu destinasi wisata internasional, sehingga dolar, mata-mata uang asing itu cepat sekali berputarnya. Jakarta juga cepat ya, tapi saya melihatnya di Bali. Terus katanya kalau di Bali tidak bisa nampung, larinya ke Singapura yang internasional. Maksudnya menampung akan kesulitan dalam perputaran, mungkin dalam jumlah besar, akan ke Singapura. Kalau Singapura nggak bisa, langsung, mungkin karena nominalnya besar, langsung ke Swiss katanya.
Dan perekrutan rekening-rekening yang digunakan ini tentunya punya konsekuensi, karena ibunya itu dibilang ketika dia sudah deal, ya dia mau ikut bekerja itu, akhirnya ketika sudah deal, dia nggak tahu tanda tangan MOU dan segala macam, matanya ditutup, dia dibawa ke yang nggak tahu jauh dari Jakarta gitu, karena penandatangannya itu di Jakarta, ke arah pokoknya nggak tahu puncak atau puncak gitu di pegunungan. Sampai di situ matanya dibuka, terus dibilang, kalau ibu mengkhianati pekerjaan ini, nanti ibu akan menyusul teman-teman yang terdahulu, karena di bukit itu, di hutan itu banyak makam, sudah ada makam-makam gitu ya. Berarti ini kan mafia pencucian uang, dan di Indonesia masih banyak ya hasil-hasil korupsi yang di Jakarta. Kalau di Jakarta money launderingnya akan mudah ketahuan, makanya dilarikan ke Bali. Mungkin nanti di daerah-daerah tertentu juga ada yang ramai dan perputaran uangnya cepat. Nah, sehingga bank sebenarnya bagaimana memitigasi risiko. Kalau uang yang datang banyak, bank pasti senang gitu. Maksudnya, tapi kalau uang yang datang itu dari perolehan kejahatan, bank juga pasti mikir, ya. Karena nanti kalau tidak disikapi dengan baik, maka bank juga akan terlibat. Nah, dan perhatian khusus yang mencurigakan, kemudian update data. Nah, ya, ini nanti Anda bisa baca. Nah, adalah penghimpunan dana yang tidak sesuai dengan syariah Islam dan kebijakan pemerintah, antara lain berupa hasil korupsi, hasil perjudian, money laundering. Oke. Nah, kalau ini nanti bisa Anda baca. Selanjutnya, mana ya? Oke. Ini. Nah, kalau di bank syariah atau di BMT nanti begini. Ini produk. Sama, kalau kita sebut produk penghimpunan dana antara bank konvensional dan bank syariah sama namanya. Ada giro, ada tabungan, ada deposito, ada investasi khusus. Di bank konvensional juga ada. Yang membedakannya adalah akad. Ya, akadnya. Kalau dilihat dari karakteristiknya, ya, kalau giro itu adalah simpanan masyarakat yang bisa diambil sewaktu-waktu, tapi nggak bisa pakai ATM ya, tapi diambilnya dengan cara menggunakan cek atau biljet giro. Jadi untuk mencairkan atau menarik uangnya kembali atau mencairkan uang itu dengan menggunakan cek dan biljet giro. Nah, ini setiap waktu bisa diambil, tapi syaratnya itu ya pakai cek dan biljet giro. Nah, cek dan biljet giro ini juga adalah alat pembayaran yang sah di Indonesia yang disebut sebagai uang giral. Dia cek itu bisa sebagai alat pembayaran. Nah, sedangkan tabungan adalah simpanan masyarakat yang bisa diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan apa? Buku tabungan kalau mau ngambilnya ke teller. Kemudian ATM atau debit card, ya kalau ke mesin ATM, atau sekarang
Untuk bertransaksi nggak perlu ngambil uang cash, tapi m-banking langsung setiap saat. Sedangkan deposito adalah nanti di tabungan ini ada 2 macam, tergantung kebutuhan si nasabah. Nanti akan kita bahas. Kalau kebutuhan nasabah hanya aman saja dan bisa diambil sewaktu-waktu, dia masuk ke titipan atau akad wadiah. Tapi kalau dia ingin untung, maka harus masuk ke tabungan yang akadnya mudharabah agar mendapatkan bagi hasil. Nah, sebenarnya tabungan mudharabah ini nggak bisa diambil sewaktu-waktu. Karena kalau mau investasi kan harus ada bukan jangka waktu, ada waktunya. Ya, nanti akan dijelaskan kemudian. Kemudian deposito juga adalah simpanan masyarakat yang pengambilannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Jadi ini yang deposito biasanya menggunakan akad investasi atau akad kerjasama yang disebut mudharabah. Apalagi yang investasi khusus. Nah, ini lebih kalau di bank syariah nanti ini lebih canggih lagi. Jadi si nasabah itu pemilik dana bisa memilih gitu ya. Kalau mau aman saja tanpa resiko, maka pilihlah produk-produk dengan akad wadiah. Selesai. Jadi ketika nggak mau nanggung resiko, ya udah tinggal titip karena tidak ada resikonya. Maksudnya uangnya utuh. Nah, kalau mau untung, ya juga harus siap atas resiko. Namanya bisnis, resikonya kan bisa untung besar, untung sedikit, impas atau rugi. Nah, sebagai pemilik dana, ditawarkan beberapa hal. Kalau tabungan sama deposito mudharabah, insya Allah aman. Tapi juga resikonya adalah tidak setiap bulan bagi hasilnya sama. Karena pendapatan bank per bulan itu pasti nggak sama, naik turun. Atau naik terus, yang diharapkan naik terus. Nah, kalau di investasi khusus, ini nasabah atau pemilik dana dihadapkan langsung pada resiko. Di mana dia berharap untung tapi di atas rata-rata, maka dia dihadapkan langsung dengan sektor realnya. Jadi bukan bank yang menyalurkan, bank hanya membantu mencarikan pengusahanya. Ketika terjadi kerjasama, ya udah nasabah pemilik dana sama pengusahanya langsung. Bank cuma jadi mak comblangnya atau di awalnya gitu. Nah, akadnya berbeda. Akadnya adalah mudharabah muqayyadah atau investasi terikat. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Jadi kalau di bank syariah itu orang bawa uang ke bank syariah nggak langsung menawarkan mau simpan di giro, tabungan atau deposito, enggak. Tapi ini bagaimana? Uangnya hanya mau dititipkan saja untuk aman, atau mau dari uang yang dibawa ini mau dapat untung gitu. Nah, lebihnya akan kita bahas di sini. Tadi ya, misalnya ada 2 orang datang bawa masing-masing 500 juta. Maka si A bawa 500 juta. Si A tadi, siapa tadi ya? Mas Wawan tadi ya? Mawan. Karena siapa? Kerja di Mas Mawan bawa 500 juta nih. 500 juta menabung. Terus mau nyimpan dananya di bank syariah. Yang kedua, Mak Keti bawa 500 juta juga. Amin ya Allah. Gitu ya. Sama-sama nominalnya 500 juta tapi punya kebutuhan yang berbeda.
kalau Mas Mawan itu ingin istilahnya ini kan dana lembaga, ingin aman saja dan ketika kapanpun dibutuhkan bisa diambil. Berarti kan kebutuhannya cuma aman dan setiap saat bisa diambil. Maka Mas Mawan tadi oleh customer service akan diarahkan kepada produk yang menggunakan akad wadiah. Atau dana ini adalah dana wadiah, yaitu dana titipan atau amanah nasabah di mana Bank Syariah diperbolehkan memanfaatkan dana tersebut tanpa ada kewajiban membagi dengan pemilik dana. Ya, jadi ketika 500 juta dari Mas Mawan tadi belum diambil-ambil misalnya dalam sebulan, Bank Syariah itu sudah memutarkan dan menghasilkan misalnya berapa ya? Dari 10 500 ya misalnya dapat 3 juta gitu ya. Dari 500 juta itu dapat 3 juta. Maka 3 juta dari dana Mas Mawan tadi itu haknya bank. Karena akadnya nitip. Dan ketika nitip dananya boleh digunakan oleh bank. Gitu ya. Bisa giro, bisa tabungan. Ya. Yang pertama, karakteristiknya tidak diperjanjikan bonus atau imbalan lain. Artinya, ketika Mas Mawan bilang, ini saya 500 juta mau nitip. Oh iya, nanti kita akan kasih bonus per bulannya sekian. Nah, itu nggak boleh. Kalau di bank konvensional kan langsung, bunganya sekian, giro, gitu. Tabungan sekian. Nggak bisa. Kalau di bank syariah, dengan akad ini, nggak boleh dijanjikan. Walaupun, ya, diperbolehkan bank syariah memberikan yang namanya bonus. Tapi nggak boleh dijanjikan bonusnya sekian persen, bonusnya sekian rupiah, gitu, nggak boleh. Nanti setelah akhir bulan, setelah perhitungan pendapatan diketahui, nah terserah banknya mau ngasih 3 jutanya semuanya ke rekening BMT Mas Mawan atau bagi 2 atau 30-70, terserah banknya, karena itu haknya bank. Ya. Terus cara penyetoran dan penarikan sama dengan bank konvensional termasuk menggunakan ATM, debit phone, internet banking, dan lain-lain. Nasabah tidak dikenakan biaya bulanan. Ini ketentuan BI. Cek dan bilet giro, materai dan biaya normatif lainnya. Ya, kalau yang giro wadiah, ya dia harus di apa? Nasabah ya untuk mencairkan harus pakai alat itu atau media itu, yaitu cek ataupun bilet giro. Dan cek dan bilet giro itu biasanya ada harganya karena di dalam setiap lembar kertas itu ada materai. Jadi hati-hati kalau menggunakan cek. Itu ya. Jadi kalau hanya sekedar nitip itu pakai wadiah. Nah, beda halnya seperti Maketi tadi. Maketi datang, wah, baru dapat pembayaran apa nih Maketi? Ganti rugi tol. Kok tol? JLS ya? Tol juga ada kok Pak, tol Jogja, Wates, Kulon Progo. Enggak. Oh, Maketi kan di Wonogiri. Oke, ya. Kan Maketi pengusaha ini apa tuh? Apa sih makanan apa kemarin Maketi saya lupa. Bukan bengu. Apa itu? Koro pedang. Nah, koro ya, koro. Oh, ternyata banyak yang wah baru distribusi seluruh Indonesia, pembayarannya masuk 500 juta. Nah, Maketi ingin 500 jutanya ini, misalnya 500 jutanya modalnya masih ada untuk perputaran atau produksi, maka 500 juta ini mau disimpan, tapi simpannya juga harus yang menguntungkan gitu ya. Menguntungkannya gimana? Ya karena Maketi motivasinya adalah
profit, maka CS akan mengarahkan kepada produk-produk investasi, baik itu tabungan mudharabah ataupun deposito. Yaitu dana mudharabah, yaitu dana investasi penanaman modal nasabah kepada bank syariah untuk disalurkan dalam bisnis bank. Pendapatan atau keuntungan dari bisnis bank yang dibiayai dana mudharabah tersebut wajib ya, dibagi antara bank sebagai pengelola dana dan nasabah sebagai pemilik dana sesuai dengan porsi bagi hasil ataupun nisbah, istilahnya nisbah yang telah disepakati di awal akad penempatan dana tersebut. Nah, produk investasi mudharabah di bank syariah saat ini porsi bagi hasil diperjanjikan di awal, ya, karena kalau orang mau kerja sama, yang harus dijanjikan di awal adalah bagian keuntungan masing-masing pihak, namanya porsi bagi hasil ataupun nisbah. Bank dapat menentukan sendiri dengan kesepakatan cara penyetoran dan penarikan, misalnya saldo minimum, target saving, investasi, waktu, dan lain-lain. Namun saat ini bank syariah masih mengikuti ketentuan tabungan dan deposito konvensional, seperti misalnya deposito itu bank syariah juga 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Nah, nasabah dapat dikenakan biaya bulanan sebagai pengurang dari bagi hasil yang diterimanya. Saat ini di bank syariah masih belum dikenai biaya. Nah, ini nggak tahu nih tahun berapa ya. Nasabah tetap dikenakan biaya seperti materai dan biaya normatif lainnya ketika pembukaan rekening dan lain-lain. Jadi intinya ketika nasabah ingin mendapatkan untung, maka nasabah melakukan investasi. Yang namanya investasi sebuah bisnis itu punya resiko. Maka dengan kesadaran si nasabah juga harus dipahamkan atau diedukasi bahwa kalau di investasi ya kita sama-sama nanggung resiko atas investasi, atas kerjasama ini. Nah, di dalam Islam kan semua dikembalikan kepada proporsinya, ya, agar berjalan sesuai dengan hukum dagang, hukum apalagi hukum alam gitu ya. Itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah jam berapa ya? Oh, 8:30. Belum, Pak. Nah, jadi diingat untuk sumber dana atau sumber dana di bank syariah ada 2. 1 titipan, 2 itu investasi atau kerjasama. Nah, kalau mau lebih ini lagi bahwa di bank syariah kan tidak hanya menghimpun dana dari masyarakat, tapi kita bisa tahu bank syariah itu menghimpun dana dari berbagai pihak. Ya. Yang pertama adalah dana sendiri atau modal, dana pihak pertama. Yang kedua, dana pinjaman dari pihak luar atau DP2. Kemudian yang ketiga, dana dari masyarakat atau DPK. Dan yang keempat adalah sumber-sumber dana lain. Nah, semua ini bisa dilihat kalau kita ingin tahu dari mana saja sih BMT ataupun bank syariah mendapatkan dana, ya tinggal lihat di laporan keuangan. Kita bisa lihat di mana? Kita bisa lihat di mana? Sumber dana bank. Laporan keuangan yang mana? Ayo. Akuntansi loh. Akuntansi bank sudah toh? Laporan keuangan bank itu apa saja? Neraca, kemudian laba rugi.
gitu. Nah, neraca ada dua sisi aktiva dan sisi pasiva. Sisi aktiva adalah kemana saja alokasi dana-dana bank. Nah, sehingga sisi pasiva adalah dari mana saja sumber-sumber dana bank. Maka kalau kita mau tahu dari mana saja sumber dana bank dan berapa besarnya, gampang, tinggal lihat sisi pasiva di laporan keuangan atau neraca bank atau BMT. Di situ akan terlihat semua, misalnya modal berapa, pinjaman pihak lain berapa, dana masyarakat berapa, terus sumber-sumber dana lain berapa. Kita mulai dari dana pihak pertama. Dana yang diserahkan oleh pemilik atau pemegang saham. Mekanismenya adalah musyarakah. Musyarakah karena artinya bersama-sama begitu ya. Bentuknya adalah modal store saat pendirian, cadangan-cadangan, kemudian laba ditahan, dan penjualan saham bagi bank. Ini bagi bank umum ya. Kalau BPR, syariah, ataupun BMT enggak. Ya. Intinya begini, sebelum bank itu bisa beroperasi, maka bank harus mengumpulkan modal dulu. Atau BMT mengumpulkan modal dulu. Modalnya dari mana? Ya, para pendiri atau pemegang saham awal. Para pendiri gitu ya, saat pendirian. Misalnya kalau BMT sekarang berapa? 50 juta ya. Harus disetorkan, harus menunjukkan bukti sudah punya deposito 50 juta ke Departemen Koperasi. Ya intinya nggak terlalu berat kalau BMT. Nah, kalau BPRS, ya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, itu berbeda-beda sesuai dengan posisi BPRS mau didirikan, antara kecamatan, kabupaten, ataupun kota provinsi atau ibu kota, itu berbeda-beda minimal modalnya. Misalnya di kecamatan itu 1 miliar, di kabupaten itu 2 miliar, di ibu kota provinsi 3 miliar. Minimal. Ya. Nah, kalau bank umum syariah, bank umum mau berdiri, maka modal disetornya adalah 3T, 3 triliun. Nah, maka dulu Bank Muamalat Indonesia dari tahun 92 sampai 99, berarti ada 7 tahun, itu single fighter. Dia bank umum syariah pertama dan tidak ada temennya sampai 7 tahun, melewati Krismon sendiri. Tapi ketika 99, Bank Syariah Mandiri berdiri. Ya juga itu harus dengan modal 3 triliun. Ya, kalau Bank Syariah Mandiri kan gampang, modalnya dari mana? BUMN. Karena kan dia bank BUMN. Kalau Bank Muamalat adalah bank swasta pertama di Indonesia. Bank syariah pertama, bank syariah swasta pertama di Indonesia. Nah, itu. Nah, kalau BPR syariah, ya tinggal ngumpulin para pendiri-pendiri, sanggup berapa nih kita ngumpulin duit 2 miliar sampai 3 miliar gitu. Misalnya ada 10 orang, ya masing-masing 200 atau 300 juta. Sepakat. Atau mau sekalian banyak 20 orang atau 30 orang bisa mengumpulkan. Kemudian disetorkan ke BI kalau bank. Kalau BMT yang 50 juta lagi cuma menunjukkan bahwa sudah punya deposito sebesar 50 juta sebagai modal awal. Nah, ketika sudah terkumpul, sudah disetorkan, ada istilahnya
sudah terbukti punya modal awal. Nah, kalau bank umum itu boleh 50% dulu disetor, jadi 1,5 triliun disetor ke BI. Ketika sudah terkumpul gitu, nah baru izin prinsip dikeluarkan. Izin prinsip dikeluarkan. Nah, bank ini belum bisa beroperasi. Karena apa? Harus persiapan dulu selama berapa bulan? 3-4 bulan. Karena harus merekrut karyawan, menyiapkan semuanya gitu. Nah, ketika sudah siap, laporan ke BI lagi, sudah siap jalan, maka nanti izin operasional dikeluarkan. Nah, setelah itu ya sudah. Maka modal itu yang pertama digunakan untuk membelikan fixed asset atau non-earning asset. Seperti ya kalau bank umum pasti kantor gitu ya. Walaupun kalau beli kantor nanti modalnya habis, biasanya untuk sewa dulu ya. Nah, kalau ya jadi modal itu tidak habis untuk beli aktiva tetap semua. Ada sebagian yang harus disisihkan atau apa ini kan bisa untuk kalau masih ada sisa modal bisa untuk pembiayaan juga agar bank juga dapat pendapatan dari dana sendiri. Nah, pemegang saham akan memperoleh dividen di akhir tahun atau bagi hasil setiap setahun sekali. Oke, setelah modal ini terkumpul dan BI sudah menganggap bank ini bisa berjalan, memberikan izin operasional, maka selanjutnya bank bisa menghimpun dana dari masyarakat. Nah, yang pertama giro. Simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek dan bilet giro. Prinsipnya adalah wadiah yadomana, titipan yang dananya itu bisa digunakan oleh bank. Nah, seperti ini bentuk cek. Jadi kalau cek itu intinya dulunya itu digunakan, ini biasanya bagi perusahaan-perusahaan atau instansi yang transaksinya dalam jumlah-jumlah besar gitu ya. Nah, mereka sering menggunakan cek ini karena apa? Lebih aman, resikonya lebih ringan. Karena tidak harus membawa dana cash besar kemana-mana. Jadi misalnya ada pembayaran 100 juta gitu. Ya udah tinggal nulis 100 juta tanda tangan. Tanggal, kemudian diberikan kepada siapa. Nah, kalau cek atas nama, dicantumkan nama, diberikan kepada Bapak Roni, gitu. Sejumlah 100 juta, tulis, tanda tangan. Kalau ini adalah cek perusahaan, nanti pasti ada cap, tidak hanya satu orang atau 2 orang yang tanda tangan. Nah, itu sudah sah sebagai alat pembayaran. Asalkan nanti saldo di rekening gironya cukup. Jangan saldonya tinggal 1 juta, kita tulisnya 100 juta untuk pembayaran. Nah, itu bisa dikategorikan kriminal atau tindak kriminal atau penipuan. Atau yang sering kita kenal dengan nama cek kosong. Tidak ada saldonya. Seperti kasus kemarin bukan pembelian barang ya, tapi sebagai mahar nikah. Seorang kakek-kakek yang dapat anak muda ya nikah itu dengan mahar 3 miliar dalam bentuk cek. Ya nggak tahu perkembangannya seperti apa, tapi kan setelah ditelusuri pas awalnya menghilang kakeknya ya. Tapi kemudian kembali lagi, ya belum tahu apakah ceknya 3 miliar itu di rekening giro si kakek itu ada saldo segitu atau tidak. Nah, itu yang sampai
saya nggak mengikuti akhirnya. Dan dulu ini juga banyak terjadi kasus-kasus penipuan seperti ini pada UMKM, karena UMKM terutama yang handicraft gitu ya, orang-orang asing atau ya orang-orang kaya gitu mau beli misalnya hasil karya seni gitu 10 juta, udah saya bayar pakai cek. Wah, para pengrajin kan seneng, wah saya dapat pembayaran bukan uang tapi cek. Tapi ketika disetorkan ke bank atau mengambil cash ke bank, dinyatakan cek kosong atau tidak ada saldonya. Itu banyak terjadi. Tapi oh ya, tadi ya cek atas nama misalnya Pak Roni, maka yang bisa mencairkan cek ini hanya Pak Roni. Kalau di sininya diserahkan kepada Pak Roni, maka hanya Pak Roni lah yang bisa mencairkan cek ini. Kalau Pak Roni berhalangan ya pakai surat kuasa. Tapi ada juga yang udah nggak usah diisi, misalnya kosongan gitu. Maka ini adalah cek atas unjuk. Siapapun yang membawa cek ini ke bank pengeluar ini seperti BMI ini, maka ketika cek ini asli dan saldonya ada, maka bank tidak boleh menolak, harus membayar, mencairkan cek ini. Nah, tapi bagi si pencairnya harus menuliskan nama dan identitas di belakang cek. Jadi kalau misalnya kita ketemu cek 100 juta terus kita cairkan bisa, ya siap-siap aja nanti ditelepon untuk mengembalikan 100 jutanya. Karena identitas kita ada di belakang. Nanti kita catatkan di belakang cek ini. Oke. Yang kedua adalah BG. Bilet giro. Ini sering disebut juga sebagai cek mundur. Cek mundur itu misalnya saya sekarang belum punya, misalnya siapa ya, Yola belum punya uang saat ini 100 juta, masih ada 10 juta. Tapi butuh beli barang harga 100 juta hari ini. Nah, kebetulan tokonya sudah langganan. Terus Yola bilang, maaf, saya bisa bayar pakai BG kalau kokonya sering transaksi gitu. Oh iya, mau kapan jatuh temponya? Bulan depan gitu ya. Oke, bulan depan. Jadi di BG-nya itu akan dicatat bahwa tertanggal hari ini, tanggal 2 Januari, akan ditransfer ke siapa sebesar 100 juta ya. Kemudian tanggal 2 Februari. Terus tanda tangan Yola. Ketika itu dianggap sah, udah. Maka si toko tadi menerima itu sebagai alat pembayaran. Dan BG juga ada 2 tadi, atas nama dan atas unjuk. Kalau atas nama maka akan dicantumkan nama siapa penerima BG ini sama rekening segala macam. Tapi kalau atas unjuk maka dikosongkan. Nah, bisa saja pemilik toko tadi menggunakan ini juga sebagai alat pembayaran lagi karena tidak ada identitas. Jadi nilai BG itu 100 juta tapi bisa dicairkan bulan depan. Nah, ini membantu para pengusaha-pengusaha yang masih belum mempunyai atau masih belum punya saldo tapi yakin bulan depan ada saldo sekitar segitu. Nah, ini bisa dijadikan sebagai alat pembayaran. Tentunya atas dasar kepercayaan. Ya tergantung si tokonya mau dibayar pakai BG atau enggak. Ya kita nggak bisa maksa. Gitu ya. Dan BG ini nggak bisa ngambil cash. Jadi pencairannya harus transfer ke rekening. Jadi misalnya si Koko tadi mau mencairkan ke bank, maka pasti bank ini mau
ditransfer kemana? Oh, rekening saya, dicatat gini udah. Jadi hanya pemindah bukuan, si Koko nggak menerima cash. Kalau cek bisa terima cash 100 juta saat itu juga ketika dicairkan. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Belum, Pak. Oke, lanjut. 4 menit lagi. Deposita tabungan. Nah, tabungan ada 2 tadi, bisa wadiah, bisa mudharabah. Nah, kalau di bank umum syariah kebanyakan sekarang ini antara wadiah dan mudharabah bisa diambil sewaktu-waktu, hanya akadnya saja yang berbeda. Tapi kalau di BPRS ataupun di BMT sangat berbeda sekali antara tabungan wadiah sama tabungan mudharabah. Tabungan wadiah bisa diambil sewaktu-waktu, sedangkan tabungan mudharabah diambilnya sesuai dengan kebutuhannya apa. Nanti ada bukan jangka waktu, ada jangka waktu sesuai dengan waktunya. Misalnya tabungan kurban. Ya, misalnya nabungnya 10 bulan sebelumnya gitu ya. Jadi kan selama 10 bulan ini nabung terus untuk kurban, ngambilnya nanti kapan? Pas mau kurban. Nah, ini waktu selama 10 bulan kan ini bisa dioptimalkan untuk diputarkan, diinvestasikan, berputar terus. Atau tabungan pendidikan, tabungan walimahan, tabungan macam-macam sekarang. Perumahan, tabungan emas, tabungan banyak kalau mau yang ini. Itu ya, bedanya cuma itu. Sekarang deposito. Jangka waktunya 1, 3, 6, 12, 24 dan seterusnya. Dan deposito ini tidak dikasih buku tabungan tapi diberikan yang menunjukkan bukti bahwa nasabah mempunyai rekening deposito misalnya 1 bulan, udah di nominalnya berapa, 1 bulan nisbahnya berapa, jatuh temponya kapan. Nah, ketika deposito ini misalnya 1 bulan, buka 2 Januari ini, maka bisa diambil lagi 2 Februari. Tapi ketika 2 Februari si nasabah belum membutuhkan, masih ingin diteruskan, itu nanti ada istilahnya layanan automatic rollover atau ARO dari bank. Jadi nggak usah mengajukan lagi, nggak usah buat sertifikat lagi dan segala macam, itu udah otomatis berlanjut sampai nanti memang diambil. Ya. Dan bagi hasilnya, bagi hasil deposito setiap bulannya, itu langsung dipindah bukukan ke rekening tabungan. Jadi kalau orang mau buka deposito, ya dia harus punya rekening tabungan di bank tersebut. Ya, jadi bagi hasilnya itu langsung masuk ke tabungan. Gitu. Oke. Nah, kemudian sumber dana lain. Nah, sumber dana lain adalah pinjaman dari pihak kedua. Ya, selain jadi pihak kedua itu kalau di bank syariah ya harus dengan lembaga keuangan syariah juga, tidak boleh minjem ke bank konvensional. Yang pertama call money. Kalau call money ini pinjaman jangka pendek dari antar bank. Perhitungannya overnight atau hitungannya per malam. Tapi ini kan berlaku di bank konvensional. Kalau di bank syariah ini tidak. Tapi ini untuk kebutuhan dana mendesak. Dan ini hanya dilakukan oleh para petinggi-petinggi atau pimpinan, nggak mungkin antar sama manajer gitu, antar bank, telepon gitu. Ini antar pimpinan, ini udah karena bank mungkin punya kebutuhan misalnya mendesak besok, maka pimpinan bank nelfon ke pimpinan temennya di bank lain gitu.
kebutuhan. Biasanya tidak lama-lama ini, karena hitungannya per hari. Nah, kalau di bank syariah juga bisa, misalnya butuhnya mendesak dan jangka waktunya nggak lama, ya pakai itu court kalau memang mau. Jadi pinjaman uang, karena bantuan ya, bukan. Kalau di bank konvensional ini bunganya hitungannya bukan per bulan tapi per malam, makanya tinggi ini. Dan yang kedua, pinjaman antar bank. Ini pinjaman jangka pendek dan menengah untuk kebutuhan dana yang terencana. Ya, melalui proses pengajuan seperti biasa, karena misalnya minggu depan kita kekurangan cash, sudah terencana begitu, sudah melalui budgeting, sudah terlihat kita butuh nih dana lagi. Kalau mengandalkan dana masyarakat lagi mungkin nggak jaga-jaganya adalah pinjaman ke bank syariah lain atau lembaga keuangan syariah lain. Kemudian BLBI. Nah, kalau di rekan-rekan lain atau bank lainnya tidak bisa, maka ujung-ujungnya ke bantuan likuiditas Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia bisa memberikan pinjaman lunak, bantuan likuiditas bagi bank-bank yang sedang kesulitan likuiditas. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk membiayai proyek atau program pemerintah tertentu. Biasanya ini bank umum ya. Nah, itu. Jadi pinjaman atau dana pihak kedua kalau di bank syariah ya harus dari sesama lembaga keuangan syariah ataupun dari pemerintah gitu ya, BLBI, melalui BLBI. Nah, tapi BLBI ini kan alternatif terakhir. Kalau sudah pinjam ke BLBI, wah BI udah tahu nih banknya lagi kesulitan likuiditas, tidak mendapatkan pinjaman dari bank-bank lain. Begitu ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan dipelajari. Ini tinggal berapa slide? Tinggal 1 slide lagi. Nah, kalau sumber dana lain, ya ada setoran jaminan. Setoran jaminan itu adalah dana yang diberikan oleh si nasabah atas jasa yang diberikan oleh bank syariah, seperti bank garansi. Jadi bank memberikan garansi kepada nasabah bahwa si nasabah ini bisa menjalankan sebuah proyek gitu ya. Tapi dengan mengeluarkan bank garansi ini, si nasabah ini harus ada jaminannya, yaitu setoran jaminan. Biasanya sebesar 3-5% dari total, misalnya total nilai proyek misalnya begitu. Jadi si nasabah harus nyetor. Tapi itu titipan. Bagi bank ini adalah dana yang sangat murah karena bank tidak memberikan bagi hasil atau keuntungan kepada nasabah yang menerima bank garansi tadi. Sampai selesai nanti urusan proyeknya, dana itu akan dikembalikan. Nah, selama dana itu mengendap di bank, bank bisa memutarkan. Kemudian dana transfer. Nah, ini dulu sebelum ada mobile banking, transfer di bank-bank umum itu sangat membantu likuiditas harian. Tapi kalau sekarang tidak. Kalau dulu orang transfer hari itu bisa diambilnya 2 atau 3 hari setelahnya. Tapi kalau sekarang transfer hari ini juga langsung bisa diambil. Tapi ini juga menjadi ya membantulah. Tapi bukan harian lagi, mungkin jam-jaman. Surat berharga pasar uang. Ini kalau bank kesulitan likuiditas, bank bisa menawarkan surat berharga ke bank lain atau istilahnya surat utang. Biasanya selama maksimal 4 bulan. Nah, nanti ketika surat berharga bank kita dibeli, maka kita menerima cash. Ya, tapi itu hutang.
ya. Nanti setelah jangka waktunya 4 bulan, bank harus mengembalikan dana cash tadi beserta bagi hasilnya. Nah, kalau ini lain lagi. Diskonto BI, fasilitas diskonto BI beda sama yang BLBI tadi ya. Tapi ini bantuan juga memperlancar pengaturan dana sehari-hari yang fasilitas diskonto 2 untuk mempermudah bank menanggulangi kesulitan pendanaan jangka-jangka yang sudah terencana menengah. Tapi biasanya kalau udah sampai diskonto BI ini bank sudah dalam tingkat apa ya, kesulitan gitu. Oke, yang ini cuma contoh membuka rekening BNI ya, bisa dibaca. Oke. Sudah jam 9 lebih ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum, Pak. Ya, presensinya sudah ya, Mbak. Siapa? Dina. Ini 27 yang hadir, alhamdulillah. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sekian perkuliahan kita pada malam hari ini. Insya Allah Jumat depan ketemu lagi dengan materi berikutnya, yaitu penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan. Gitu. Kita tutup perkuliahan pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Monggo istirahat. Terima kasih, Pak.